Apakah keutamaan berserah diri kepada Allah? Keutamaannya banyak sekali, diantaranya Anda hidupnya nyaman. Apapun yang Allah mau, Allah lakukan kepada diri kita dan siap. Sehingga kita jauh daripada sifat tasakhut, marah dan benci kepada keputusan Allah. Keluar dari sifat seorang hamba. Kemudian kita yakin bahwa apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, walau sesuatu yang kita inginkan, suatu saat pasti Allah angkat. Sehingga dalam menjalani musibah itu pun kita tetap tenang. Kita berhusnudzon, Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik setelahnya. Karena Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga hidup itu tenang. Dan hidup itu tidak rakus. Kenapa? Kata kita berikhtiar, keputusan di tangan Allah. Dan rakusnya manusia terhadap sesuatu yang dia inginkan karena merusak agamanya. Dan itu yang Rasul katakan, tidaklah dua serigala yang sedang lapar dikirim kepada seekor kambing lebih merusak dibanding dua sifat manusia merusak agamanya, tamak terhadap harta dan tamak terhadap jabatan dan pangkat di tengah manusia. Dua ketamakan ini merusak agama manusia lebih parah daripada dua ekor serigala merusak seekor kambing, dua serigala yang sedang lapar. Dan semua itu tidak akan terjadi bagi hamba yang pandai berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita terkadang mengatakan, saya tidak butuh siapa-siapa, tapi hanya butuh Allah? Apakah itu diperbolehkan? Nggak bisa. Antum merasa tak butuh siapa-siapa walaupun hanya Allah saja, kemudian tak butuh siapa-siapa selain Allah? Maknanya butuh Allah itu Allah yang akan mengatur melalui hamba-hambanya, dan Anda butuhkan hamba itu. Oleh karena itu ikhtiar diwajibkan. Karena Allah akan mengatur segala-galanya melalui hambanya. Namun Allah, kalimat hasbunallah, cukup bagi kami Allah, bukan berarti menafikan orang lain yang akan datang membantu kita karena Allah takdirkan. Maka kita tidak butuh manusia. Siapa kita ini, siapa yang tidak membutuhkan manusia? Coba Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd dalam salah satu kitabnya mengatakan, satu potong roti itu tidak akan bisa dinikmati manusia kecuali dengan banyaknya tenaga manusia lain untuk satu potong roti itu. Itulah manusia saking lemahnya. Satu potong roti butuh apa? Butuh orang-orang yang membuat alat pertanian, butuh yang bertani, butuh yang berdagang, butuh yang membuat alat roti, butuh yang membuat roti, butuh yang dagang roti baru sampai ke kita. Itu hanya satu potong roti membutuhkan tenaga puluhan manusia untuk sampai kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak butuh orang-orang di sekitar kita? Kita membutuhkan mereka, tetapi tidak kepada mereka dan melupakan Allah. Tetap hati kita tertambat yang paling tinggi dan paling besar yang kita harapkan hanya Allah. Ini makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka letakkan pada tempat yang benar. Saya tidak butuh siapa-siapa kecuali hanya butuh Allah. Kita butuh Allah dan butuh orang-orang yang Allah akan kirim kepada kita untuk kebaikan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak boleh orang dulu yang kita butuhkan, baru setelah orang tak bisa baru ngadu kepada Allah. Nah, itu yang salah. Setelah manusia semuanya tak mampu, datang ini, usaha pertamanya selalu kepada manusia, seluruh pintu manusia tertutup, baru ingat Allah. Oh iya, ada Allah. Baru salat tahajud, nangis-nangis minta kepada Allah. Dia lupakan Allah dalam perkara hidupnya. Dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangi sini berharap meminta, melas tak dapat, datang ke sini minta, melas nggak dapat, datang ke sini merasa seluruh manusia, pintu manusia tertutup. Dia bingung, baru ingat, oh ya ada Allah. Baru pergi sholat tahajud, baru minta. Subhanallah, itu pun Allah masih kabulkan loh Pak. Itu pun masih Allah kabulkan. Doa orang terjepit setelah minta kemana-mana tidak dapat, akhirnya minta kepada Allah dengan merintih, minta, menangis, Allah masih kabulkan. Walaupun Allah dijadikan yang terakhir. Lihat bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah. Lihat bagaimana sabarnya Allah dengan sifat-sifat hambanya.
berhadapan dengan perilaku hamba yang menghilangkan Allah dalam kepentingan mereka. Dan itu banyak manusia seperti itu sekarang ini. Begitu ada perkara yang dia ingat makhluk, yang dia ingat makhluk. Setelah seluruh makhluk yang dia harap bisa menolongnya tak bisa, dia baru frustasi dan baru, oh ada Allah, baru mengetuk pintu langit dengan doanya. Waliyadzubillah. Dan bukan itu cara yang benar. Allah, Rasul mengatakan, di saat lapang ngadu terus kepada Allah, di saat sempit Allah akan bantu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ketika Anda lapang, ketika Anda tidak sedang mendapatkan mudarat, terus kenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepada Anda mudarat, ketika mudarat datang kepadamu, Allah akan tolong dan bantu. Kenapa? Di masa-masa lapang Anda adalah manusia yang ingat Allah. Maka siapapun di antara kita yang mendapatkan mudarat dan sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah dan rajin beribadah, absyir bil khair, Allah pasti tolong, Allah pasti bantu. Itu janji Rasulullah, dan janji Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertanyaan, ya pertanyaan saja, jangan ngirim surat gitu. Ini bukan pertanyaan, ini surat yang dikirim. Untuk bacanya aja butuh waktu, belum memahaminya, belum menjawabnya. Kita hanya menerima pertanyaan, kita nggak menerima surat. Pertanyaan sebesar itu kan mungkin bisa disimpulkan dalam pertanyaan ringkas, 2 baris, 3 baris, intinya saja. Namun harus baca semuanya, Masya Allah. Ustadz, bagaimana hukumnya bila kita berbelanja di sebuah warung di mana kita sudah mengetahuinya pemiliknya itu adalah orang Syiah? Abu Bakar belanja sama orang Yahudi. Abu Bakar belanjanya sama orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf belanjanya ke orang Majusi. Anda lebih warok kayaknya dari Abu Bakar ya. Ya akhi, transaksi dunia adalah dunia. Anda mau belanja, mau beli dari manapun, asal yang Anda beli benda halal yang dihalalkan Allah untuk dibeli, maka nggak ada masalah dari siapapun, termasuk orang kafir. Karena transaksi dunia itu tidak dilihat muslim atau kafir. Transaksi dunia berlaku asal yang dibeli halal, caranya halal, bendanya halal, cara mendapatkannya halal. Udah, siapapun orang itu. Kalau kita tak boleh membeli dari orang kafir, benda-benda dari orang kafir dilarang dalam syariat kita, berat hidup antum. Coba lihat, beli barang made in mana itu? Hampir nggak ada made in Bogor gitu, nggak ada. Nggak ada, hampir nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu segala-galanya. Sampai Rasul pun minjam dari orang Yahudi. Transaksi duniawi nggak ada masalah. Bukankah orang Yahudi hasil dari perniagaannya dia jadikan untuk mengibadati selain Allah? Bukankah orang Nasrani, orang Majusi, hasil daripada perniagaan mereka akan jadikan untuk menyembah selain Allah? Tapi tetap Nabi dan para sahabat bertransaksi, tak menghalangi itu. Oleh karena itu sering ada di Indonesia ini seruan boikot produk ini karena berasal dari sini, karena mereka, subhanallah, itu adalah duniawi, tidak ada hubungannya sama agama. Wallahu a'lam.
Ustaz mohon doanya dan mohon motivasinya agar selalu istiqamah di zaman fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya berdoa untuk saya dan kita semuanya. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk berpegang teguh dengan agama kita. Menjadi orang soleh itu tidak berat, asal kita mau. Hanya dua saja. Pertama, ketahui halal haramnya. Yang kedua, kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah itu aja. Ketahui halal haramnya, kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah, jadi orang istiqomah sudah, jadi orang soleh sudah. Syaitan mungkin akan datang kepada kita. Syaitan mungkin akan datang kepada kita menganggap jadi orang soleh itu ribet, jadi orang soleh itu susah. Yang mengatakan susah siapa? Hanya 2 poin tadi kok. Ketahui dulu halal haramnya. Jangan asal mau kerjakan, asal mau kerjakan, nanti cari halal haramnya. Sering kita kebingungan setelah mengerjakan yang haram, kemudian baru cari hukumnya ternyata haram, mundur susah. Maka sebelum maju, tanya dulu halal haramnya. Cari dulu halal haramnya. Tak tahu tinggal tanya, halal nggak ini, boleh nggak begini. Kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah, itulah syarat jadi orang saleh. Itulah syarat untuk istiqamah. Namun sebagai seorang manusia, terkadang kita memiliki sifat manusiawi, yaitu bersalah. Akan tapi sifat seorang mukmin yang bersalah adalah tak kontinu di dalam kesalahan, tidak berkesinambungan dalam kesalahan yang sama, kerjakan itu setiap hari. Enggak, itu bukan sifat orang mukmin. Jatuhnya kepada kesalahan, tidaknya kontinu. Maka saya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah berikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat. Dan nasihat penting lainnya adalah memilih teman, memilih tempat duduk, dan dengan siapa kita duduk, karena itu punya pengaruh yang besar dalam hidup seorang hamba. Kalau dia pandai memilih teman yang baik, maka teman-teman yang baiknya akan mengajaknya kepada kebaikan dengan izin Allah. Tapi kalau dia duduk bersama teman-teman yang tidak baik, maka teman yang tidak baiknya itu akan memberikan sifat tidak baik itu kepada dirinya, tetap dengan izin Allah, karena Allah yang mengatur segala-galanya. Oleh karena itu Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa contoh permisalan bagi seorang teman duduk yang baik adalah bagaikan duduk bersama pedagang parfum. Tapi kalau teman yang jahat, bagaikan duduk bersama si pandai besi. Penjual parfum aromanya wangi, dan mungkin dia kasih kita parfumnya, atau kita beli dari dia parfum itu. Adapun si pandai besi, mungkin baju kita terbakar dengan percikan api, minimal aroma buruk, aroma busuk dari besi yang terbakar, hangus itu pun sampai ke hidung kita. Rasul memberikan perumpamaan seperti itu. Dan agama kita, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim, agama kita tergantung siapa teman kita. Maka di zaman kita sekarang ini juga perlu diperhatikan siapa teman, termasuk teman di grup WhatsApp, harus diperhatikan. Terkadang kita kurang mawas sehingga berteman dengan alumni SMA titik. Ya sudah, terikat dengan kealumnian. Siapa yang ada di sana beraneka ragam, sehingga perkataan-perkataannya membuat kita tergerak untuk maksiat, atau sesuatu yang dikirim membuat kita melihat maksiat. Hentikan saudaraku, hidup ini hanya sebentar. Sebentar lagi dunia akan kiamat, sebentar lagi akhirat akan datang. Wallahu a'lam. Apakah ilmu atau kelebihan yang kita miliki lalu kita tunjukkan kepada orang lain, apakah termasuk kepada kesombongan? Sombong letaknya di dalam dada, bukan di dalam tampilan anggota badan luar. Bukan dalam apa?
tampilan anggota badan luar. Contoh tadi, kita punya ilmu, kita terangkan ilmu itu kepada manusia. Kita punya mengerti ilmu manajemen, kita terangkan ilmu manajemen. Itu tampilan luar. Sombong ada di mana? Dalam hati. Sehingga apa? Ada orang yang berilmu menampilkan ilmunya dengan sombong, ada yang tidak. Ada orang yang mengajarkan orang lain, menunjukkan kelebihannya di depan orang lain dengan sombong, ada dengan tidak. Kita tidak bisa menghukumi, oh dia tampil berarti sombong, oh dia menunjukkan kemampuannya berarti sombong. Tidak bisa, karena sombong letaknya di dalam dada, dan kita tidak boleh menebak isi hati manusia, memberikan keputusan, oh sombong orang itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu isi hati. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat isi hati itu. Yang punya kemampuan untuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Menit sudah. Apa hukumnya mengucapkan insya Allah hanya untuk menyenangkan orang lain? Bohong insya Allah. Bohong pakai insya Allah ya. Subhanallah. Kalau memang Anda tidak bisa hadir, katakan mohon maaf saya nggak bisa hadir, ada halangan bla 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 bla. Kenapa harus berbohong? Iya, hadir insya Allah. Insya Allah bukan digunakan untuk berbohong, saudaraku. Insya Allah itu karena Anda tidak yakin, Anda mau, tapi Anda tidak yakin karena yang ngatur Allah, maka diucapkan kalimat insya Allah. Tapi kalau memang dari awal nggak mau hadir, dari awal nggak mau datang, jangan hadir insya Allah. Itu hitungannya bohong. Sudah pakai bohong, pakai bawa-bawa nama Allah gitu loh. Takutnya 2 kali kena loh Pak. Bohong-bohong aja, 1 kena ya. Pakai nama Allah dalam berbohong, 2 kali dosanya. Allah menyuruh kita tidak berbohong. Menyenangkan hati orang ini karena alasan aja kan. Padahal kita tidak mau datang. Kalau tidak mau datang, tidak bisa datang, ucapkan maaf saya nggak bisa, saya berhalangan. Tapi sekiranya halangan itu nanti terhindar dan halangan itu diangkat oleh Allah, insya Allah saya datang, nggak ada masalah. Kita tidak berbohong. Sekiranya halangan itu tidak ada, diangkat oleh Allah, kita berjanji akan dijemput oleh seseorang safar pada hari itu. Tapi bisa jadi orang itu sakit dan yang lainnya. Maka hidup itu tak ada senikmat jujur, tak ada selempeng jujur, tak ada seindah jujur. Walau ada pahit-pahitnya, tapi hasil akhirnya adalah lainnya. Tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian sifat berdusta, karena dusta itu akan membawa kalian kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa akan menggiring kalian ke neraka. Maka kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Tidak mau, katakan tidak mau. Jangan tidak mau dan tidak bisa, namun katakan bisa, pakai insya Allah. Itu namanya dusta. Katakan apa yang dusta itu adalah apa yang dusta itu adalah apa yang di sini tidak kita keluarkan di sini. Di sini beda, di sini beda. Itu dusta. Jujur apa? Yang di dalam sama dengan yang di luar. Apa yang ada di dalam keluarkan. Itu dia kejujuran. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ustadz, surga dan neraka itu hak Allah. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga, dan manusia yang rajin berbuat maksiat belum tentu masuk neraka. Apakah ini benar? Salah total. Karena yang seperti ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Bahasa Al-Quran tidak seperti ini. Bahasa Allah di dalam Al-Quran tidak seperti ini. Makanya kalimatnya itu bertabrakan dengan Al-Quran.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Barang siapa yang, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka ganjaran yang tidak terputus, yaitu surga, kenikmatannya tidak terputus. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilu salihati jannat. Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Ini bahasa kalimat Al-Quran, redaksi Al-Quran, ya atau tidak? Maka orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke surga. Kalau tidak, Allah yang berjanji. Allah menjanjikan yang hidup di dunia beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan surga. Manusia yang taat beribadah belum tentu masuk surga. Coba lihat, Allah mengatakan, menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan surga. Sebagaimana Allah mengancam orang yang berbuat maksiat masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, maka Allah akan masukkan mereka neraka. Kalimat yang ada, coba lihat. Begitu pula pelaku maksiat belum tentu masuk neraka. Kalimat yang berbeda. Maka ajakan ana adalah selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quran. Selaraskan bahasa kita, redaksinya dengan Al-Quranul Karim. Kalimat-kalimat seperti ini membuat manusia akhirnya malas beribadah karena belum tentu masuk surga, dan berani berbuat maksiat karena belum tentu masuk neraka. Sehingga janji dan ancaman Allah tak ada di dalam kalimat ini, dan dikembalikanlah kepada pilihan manusia. Kalau dikembalikan kepada pilihan manusia, akhirnya nafsu manusia, hawa nafsu manusia lebih dekat kepada, lebih mengajak kepada maksiat daripada kepada taat. Maka redaksinya batil. Sesuaikan redaksi dengan redaksi yang ada di dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi SAW. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berbuat maksiatku, dialah orang yang enggan, tak mau masuk surga. Ini dari Nabi kita tercinta. Ini redaksi nabawiyah, ini redaksi Nabi, ini redaksi sunniyah, ini redaksi yang sesuai dengan sunnah. Dan ini yang harus kita sebarkan. Naam, ada bahasan yang seperti ini, namun bukan begini cara menyebarkannya. Bukan begini cara menyebarkannya, dan tidak disebarkan dalam bentuk khalayak umum seperti itu. Sekiranya seseorang berdosa, taubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat, dan semua dosa di sisi Allah tidak ada yang tidak bisa diampuni. Yang berbuat maksiat kepada Allah, sampaikan kepada dia seperti itu. Namun redaksi umum seperti ini akhirnya akan mengajak manusia malas ibadah dan mengajak manusia tak takut maksiat. Kalau saya rajin ibadah belum tentu masuk surga, kalau saya rajin maksiat belum tentu masuk neraka. Ya maksiat aja lah, mudah-mudahan surga. Itu hasilnya tuh. Itu hasilnya. Wallahu alam. Hati-hati dengan redaksi yang salah. Walau di dalamnya, kalau di detail yang bahasan ada, kalau diterangkan benar maknanya diberikan kepada makna yang benar, bisa masuk dalam makna yang benar, tapi tidak seperti ini mengajak manusia. Kalau ini redaksi umum, bahaya.
Di mana Allah mengatakan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Di mana coba? Di mana? Atau sebaliknya, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka neraka. Di mana? Di dalam Al-Quran? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka berjalanlah di dalam mau'idhah kepada manusia sesuai dengan yang ada di dalam kitabullah, karena dia adalah sebaik-baik hidayah. Kalau ana mau safar, ana biasa WA ibu untuk pamit dan minta didoakan untuk kelancaran dalam bersafar. Apakah ini diperbolehkan? Lihat dengan 3 yang tadi. Ana sudah memberikan kepada antum kunci jawabannya. 3 syarat. Syarat yang pertama, ibu antum masih hidup? Masih, berarti lolos pertanyaan apa? Syarat pertama. Syarat yang kedua, terhubung? Terhubung. Ada apa? Ada WA di sini. Berarti terhubung, hadir. Syarat yang ketiga, yang antum mintakan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh ibu tersebut. Apa yang antum minta di sini? Minta didoakan. Minta didoakan. Apakah ibu antum sebagai seorang makhluk bisa berdoa kepada Allah? Bisa, berarti permintaannya bukanlah permintaan syirik. Tapi kalau antum minta kepada ibu antum, tolong selamatkan perjalanan saya, nah itu lain tuh. Bukan minta didoakan, tapi minta diselamatkan. Dan ini permintaan kufar Quraisy kepada Lata dan Uzza. Nah, kalau antum minta ibu antum buatkan rendang, syirik tidak? Lihat 3 syarat tadi. Masih hidup? Masih. Terkomunikasi? Permintaannya apa? Minta buatkan rendang. Nah, Ustadz, tolong nanti kalau Ustadz masuk surga, cari saya ke neraka ya. Tolong kalau saya di neraka nanti cari saya ke neraka dan angkat saya ke surga. Lihat permintaannya. Ustadz, kalau Ustadz nanti masuk surga, tak bertemu saya di surga, ternyata saya di neraka, tolong cari saya ke neraka dan bawa saya ke surga. Ini permintaan syirik, hati-hati. Karena Ustadz itu tidak bisa melakukan itu. Ada hadis dalam Sahih Muslim, orang mukmin dalam persaudaraannya sangatlah luar biasa. Sampai-sampai di surga mereka berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, ada saudara-saudara kami yang di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, beribadah bersama kami tidak menemukan mereka di surga. Kata Allah, cari mereka ke neraka. Kalau kalian temukan mereka, maka bawa ke surga. Ini syafaat dari Allah, bukan, maksudnya pertolongan Allah melalui syafaat saudara antum, bukan murni kemampuan saudara antum itu untuk mencari ke neraka. Beda. Allah yang memberikan izin. Lalu kemudian kata Nabi SAW, penduduk surga mencari sahabat-sahabatnya, saudara-saudara seimannya yang dulu sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, dan orang-orang yang Allah takdirkan akan mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabat soleh itu, wajah mereka tidak disentuh api. Artinya wajahnya, dia pernah hancur itu wajah, tapi ketika saudara-saudaranya itu datang, wajahnya terjaga dari api sehingga dikenali, oh ini fulan, angkat dengan izin Allah. Tapi bukan murni kemampuan beliau. Maka memintanya seperti lafaz tadi, hati-hati, syirik. Karena seolah-olah itu kemampuan orang tersebut untuk turun ke neraka cari orang-orang. Enggak, dia tidak punya kemampuan itu.
Justru lihat, ya Allah. Penduduk surga mengatakan, ya Allah. Minta dulu kepada Allah. Kami punya saudara-saudara yang tidak terlihat. Lalu Allah memberikan pertolongannya melalui mereka. Maka mintanya kepada Allah, bukan kepada saudara-saudara yang kita anggap soleh. Dai yang menyeru kepada kekufuran tapi dia ahli agama. Kenapa bisa demikian? Sejatinya dia juga tidak mau dimasukkan ke neraka. Ahli agama menurut panjenengan. Hati-hati. Karena ada ahli agama menurut kita, tidak ahli agama menurut Allah. Karena menurut kita, akhirnya kita tertipu. Karena dia ahli agama menurut penilaian kita, dan penilaian kita bisa benar dan bisa salah. Wallahu a'lam. Semoga titik masalahnya dapat. Dia kan juga ahli agama, berarti juga ingin ke surga segala macamnya. Menurut ahli agama, menurut kita. Nah, bagaimana caranya membentengi diri dari dijadikan tumbal pesugihan? Wallahu alam. Di antaranya adalah zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Salat subuh berjamaah, rajin-rajin membaca Al-Quran. Dan ketika singgah di sebuah tempat, berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa dan zikir adalah benteng pertahanan muslim dari aneka ragam gangguan makhluk, termasuk makhluk halus. Dan makhluk halus termasuk makhluk yang kita tidak tahu kapan datang serangan mereka. Sehingga cara yang terbaik adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Dan orang yang dekat dengan zikir, orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan buat benteng pertahanan yang membuat mereka terbentengi dari orang-orang yang tidak beriman. Maka perbanyak zikir, terutama zikir pagi dan sore, ya. Perbanyak dekat dengan kitabullah azza wa jal, dan perbanyak memohon perlindungan kepada Allah, terutama di saat-saat yang kita takutkan dan kita khawatirkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, apalagi dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagaimana sikap seorang istri? Apa yang harus dia lakukan biar diridhoi Allah ketika menghadapi egoisnya dan sikap kasar seorang suami, ketika mengalami perdebatan, perbedaan pemahaman? Terkadang saya pun melawan dan juga ikut-ikutan berkata-kata kasar alias tidak mau kalah. Bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kembali lagi, acuannya ada, ikut acuan itu. Tuntunannya ada, tuntunan berumah tangga, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, ada acuannya. Wahai muslimah, wahai muslim, cara pakai baju aja diatur oleh agama kita. Cara masuk toilet ada acuannya, di dalam toilet harus bagaimana, ada acuannya. Cara keluar toilet ada acuannya. Anda mengira cara berumah tangga tak ada acuannya? Kenapa ini terjadi? Karena nggak ngikuti acuan. Akhirnya linglung, akhirnya bertengkar, akhirnya rumit. Allah menurunkan agama agar kita tidak rumit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Yang mau ikut acuan akan berada di jalan kemudahan. Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Ketika kita tidak ikut acuan, semakin tidak ikut acuan, semakin tidak mudah, semakin sulit. Salah satunya ini, ketika tidak ikut acuan, suami tidak ikut acuan, istri tidak ikut acuan, akhirnya marah-marahan, bantah-bantahan, lambat laun buka ring tinju itu di rumah. Kalau tidak berhenti mengikuti keinginan hati dan syahwat diri, inilah hasilnya. Hilangkan syahwat diri, hilangkan keinginan hati, arahkan kepada agama Allah yang sudah diatur dengan jelas. Kalau bertanya mana acuannya Ustadz, saya mengatakan ribuan lembar para ulama bicara tentang rumah tangga yang benar seperti apa. Ribuan lembar di ratusan buku. Permasalahan kita adalah tak mau membaca acuan dan tak mau mengamalkan acuan. Kalau mau membaca dan mau mengamalkannya, aman, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem. Kalau tadi kita bicara contoh-contoh yang tadi kita katakan sebelum sholat isya, ini contoh nyata setelah sholat isya. Kita linglung, istri harus bagaimana? Makanya bertanya Ustadz, suami harus bagaimana? Nanti datang lagi pertanyaan suaminya. Suami istri linglung sudah, nggak tahu harus bagaimana. Kenapa linglung? Karena yang tadi nggak ikut acuan. Sudah saya katakan tadi, semakin kita menghindar dari agama Allah, kita akan semakin masuk ke dalam dunia linglung. Salah satunya yang bertanya, Allah mentakdirkan Anda bertanya pertanyaan ini untuk membuktikan bahwa yang tidak ikut acuan linglung. Ketika Rasul mengamalkan agama Islam, acuan berumah tangga, Rasul menjadi suami yang sesuai acuan, istri beliau menjadi istri yang sesuai acuan, aman, damai, 9 orang berdekatan. 9 orang berdekatan tak mudah menyatukan 9 hati wanita. Namun ketika mau ikut acuan, mau diatur oleh Allah, mau diatur oleh sunnah Rasulullah SAW, aman, nyaman. Ketika tidak mau diatur, satu di Jogja, satu di Jakarta, bertempur tiap minggu. Subhanallah, agama kita telah mengatur segala-galanya. Sehingga apa kata Anas bin Malik, aku 10 tahun hidup di rumah tangga Rasul, tak pernah aku temukan Rasul itu marah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. 10 tahun tidak pernah marah kepada istri, 10 tahun tak pernah marah kepada anak. Siapa ini? Tak akan ada orang seperti ini kecuali orang yang berjiwa bahagia, berjiwa tenang, tentram, bahagia, damai. Dan kedamaian yang ada di hatinya bisa diajarkan kepada istrinya, bisa diajarkan kepada anak-anak, sehingga anak dan istri pun berhati jiwa damai dan tenang dan tentram. Kata Anas bin Malik, tak pernah Rasul itu marah. 10 tahun. Saya mengatakan itu pun karena Rasul wafat. Makanya Anas bin Malik mengatakan 10 tahun. Sekiranya Rasul kita berumur jauh lebih panjang daripada itu, hal yang sama akan terwujud dan terjadi. Karena Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Ana mau tanya kepada antum, 10 tahun terakhir berapa kali marahnya? Wah, pada senyum nih, pada nggak bisa ngitung nih. Itulah kita.
Kalau tidak bisa menghitung marah 10 tahun terakhir, kurangi standarisasinya yang lebih kecil lagi. 10 bulan terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung, turunkan standarnya. 10 hari terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung, 10 jam terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung, Anda manusia luar biasa. Saya mengetahui ada seseorang hidup berumah tangga 16 tahun baru sekali marah. Saya tahu orangnya. 16 tahun dia hidup berumah tangga, marah sama istrinya cuma 1 kali. Bertengkar nggak pernah. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan mustahil untuk dilakukan. Ini bukan mustahil untuk dikerjakan. Kadang kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, kata kita, itu kan Rasul. Kita mana mungkin. Itu buktinya mungkin. Ketika suami mau ikut acuan, istri mau ikut acuan, aman. Gara-gara suami tak ikut acuan, istri tak ikut acuan, ini hasilnya. Jadi ketika istri mengatakan pertanyaan ini, saya tahu Anda yang bertanya pun tak mau ikut acuan. Sebagaimana suami Anda juga tidak mau ikut acuan. Acuan berumah tangga itu tidak hanya sekedar rajin sholat loh. Ada acuan-acuan lainnya. Bahkan ada acuan spesial masalah rumah tangga. Para ulama mengarang buku Al-Mu'asyaratuz Zawjiyah, bagaimana bergaul, berinteraksi yang benar antara suami dan istri. Dan percuma acuan itu ada di agama kita kalau kita tidak amalkan. Mari kembali kepada acuan, mari kembali kepada petunjuk, mari kembali kepada apa ya, kalau kita beli mobil baru itu namanya buku panduan, apa namanya itu, manual book. Kalau kita tahu istilah manual book, buku panduan, bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini, bagaimana, ikuti panduan itu, aman mobil kita insya Allah. Manual book. Hal yang sama Al-Quran adalah panduan. Manual booknya cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara berucap, cara bersikap, cara sabar, cara mendidik istri, cara patuh kepada suami, cara, semuanya ada panduannya. Tapi bahkan ini panduan terlengkap di permukaan bumi. Namun sayangnya kita cuek dengan panduan itu. Saatnya kita kembali. Dan kita jangan berpikir saya nggak mungkin bisa. Tak ada yang Allah turunkan yang tak bisa. Masalahnya tak mau. Beda antara tak bisa dan tak mau. Tak ada agama Allah itu yang Allah turunkan itu nggak bisa. Tidak ada. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau Allah turunkan, Allah sudah menakar kalian wahai manusia mampu untuk itu. Itu buktinya yang saya katakan tadi. Kalau memang betul-betul agama Allah diamalkan di rumah tangga, suami benar-benar patuh kepada agama, istri benar-benar patuh kepada agama, aman. Karena agama menjadikan suami-suami yang benar, istri-istri yang benar. Kalau bertemu suami benar, istri yang benar, bagaimana akan bertengkar? Namun kalau terjadi sudah tidak benar, suami tidak benar, istri tidak benar, kelahi, lambat laun, bisa cerai. Dan tak bisa saya jawab pertanyaan ibu ini, maksudnya bagaimana saya Ustadz harus ngadap dua-duanya biar tak tatar dua-duanya. Pasti dua-duanya salah itu. Tidak mungkin 100% suami salah, istri benar 100%.
istri salah, benar 100%, istri salah 100%, suami benar 100%. Enggak mungkin itu. Enggak zamannya manusia sekarang seperti itu. Pasti suami punya salah, istri punya salah, persentase seimbang, proporsional. Kalau 70% salah suami, 30 salah istri. Kalau 65% salah istri, 35% salah suami. Nggak kemana itu angka 100%, nggak kemana, bagi dua aja. Dan kasus rumah tangga nyelesaikannya nggak gampang. Saya sampai berhari-hari satu keluarga, maksudnya suami istri ngadap sampai berhari-hari, hari ini ngadap, besok ngadap lagi, besok ngadap lagi. Buat surat perjanjian, harus begini, harus begini, harus begini. Kita lihat 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan kalau melanggar 3 kali ngadap lagi, ngadap lagi. Intinya pelanggaran acuan, pelanggaran pedoman. Mau kembali kepada acuan atau mau hidup tak jelas. Ini rumah tangga tak jelas yang seperti ini. Suami marah-marah, istri bantah-bantah, kemudian dibumbui oleh syaitan. Apa kata syaitan? Biasa itu bertengkar di rumah tangga, itu bumbu-bumbu rumah tangga, bumbu-bumbu rumah tangga, pertengkaran. Saya nggak mau rumah tangga sih dibumbui di pertengkaran. Bumbu rumah tangga itu tidak ada pertengkaran, baru bumbu. Enak dia. Masa sih rumah tangga enak kalau banyak pertengkarannya? Makin banyak pertengkaran makin asik gitu, makin enak dinikmati rumah tangga kalau banyak pertengkaran gitu. Iblis kadang-kadang masuk dengan kalimat-kalimat yang aneh, yang kalau kita tidak lihat secara ilmu, kita pun hanyut di dalamnya. Betapa seringnya orang mengatakan itu bumbu-bumbu rumah tangga, biasa itu bumbu rumah tangga, itu pertengkaran. Iblis ingin kita bertengkar terus. Yang benar Rasulullah, tak ada pertengkarannya. Akhirnya nggak apa-apa bumbu. Akhirnya bumbu terjadi sekali sebulan. Kayaknya kurang nih bumbunya, tambah bumbu baru. Biar enak gitu. Wallahu a'lam. Ini menganiaya saya dengan tulisan kecil-kecil berwarna lagi. Udah kecil-kecil pakai warna. Bagaimana cara mengingatkan suami untuk kembali menjalankan sholat 5 waktu tanpa melukai harga dirinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita kadang-kadang tak mau berbicara yang benar, takut hati orang luka. Biarlah hati dia luka untuk sembuh. Sebagaimana dokter melukai pasiennya untuk menyembuhkan pasien itu. Bukankah dokter satu saat memotong kaki orang? Sakit nggak? Sakit. Cacat nggak? Cacat. Tapi untuk sembuh. Ya, betul. Cacat nggak? Cacat. Luka nggak? Luka. Untuk sembuh tapi. Kadang kita tidak mau melakukan itu. Takut orang itu kesakitan, biarlah dia sakit sampai mati. Gitu. Ini kaidah yang tidak benar. Maka seorang istri harus berbicara dengan lemah lembut, dengan akhlak yang luar biasa lembut, tutur kata yang luar biasa lembut, tidak menggurui, minta maaf banyak-banyak sebelumnya, baru kemudian katakan, "Bang, tolonglah lagi sholat." Kalau dia marah, apa boleh buat? Kita sudah selembut mungkin. Kita sudah semaksimal mungkin dalam tutur kata yang paling lembut. Kita nggak ingin bertengkar. Dia tidak ingin dia marah, kita tidak ingin dia tersinggung. Tapi toh dia tersinggung juga. Seperti tersinggungnya orang Quraisy, Rasul berdakwah dengan lemah lembut.
Rasul tidak mau orang Quraisy tersinggung, tidak berdiri agama Allah ini di permukaan bumi. Itu buktinya Quraisy tersinggung, marah-marah, mencaci maki Rasul, menganiaya Rasul, ingin membunuh Rasul karena tersinggung berat, sampai angkat senjata ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sekarang, kalau kita beragama, orang lain sakit hati, kita berdosa. Sekalian aja bilang Rasul berdosa gitu. Karena Rasul berdakwah orang Quraisy sakit hati. Tak bisa begitu. Yang namanya sakit, didatangi obat, memang terasa sakitnya, tapi sakit untuk sehat. Kita disuntik kesakitan, kita harus dibelah perut kesakitan, tapi untuk sehat toh. Kamu jangan beragama membuat orang lain membicarakan dirimu. Kalau engkau beragama, orang lain ngomongin dirimu, kamu berdosa. Ya akhi, kaidah dari mana ini? Di mana ayat Al-Quran bicara itu? Di mana hadis Rasulullah SAW ada kaidah yang seperti itu? Bahkan bertabrakan hebat dengan kisah biografi hidup Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy itu di Darun Nadwah setiap rapat bicarakan Rasul dan bagaimana cara menghalangi gerakan Muhammad ini. Saya sengaja menggunakan kalimatnya Quraisy. Tak mungkin dia memanggil Nabi Muhammad dengan Rasul kan? Enggak. Adrimin bilang jam 9. Oke, baik. Ya. Satu pertanyaan terakhir insyaallah taala. Apakah kita akan berdosa apabila kita melihat sebuah kezoliman, kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa? Wahai kaum muslimin, menurut antum acuannya bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Semua agama kita ada acuannya loh Pak, tinggal ngikut acuan aja. Berdosa apa tidak? Apakah kita berdosa apabila melihat sebuah kezoliman, kita hanya bisa diam saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Berdosa tidak? Berdosa. Tidak berdosa. Dengan syarat. Tidak berdosa dengan syarat. Apa syaratnya? Hati kita menolak, tidak setuju, protes, lalu kita tinggalkan orang yang berbuat zalim itu, tak mau kita berkawan dengannya. Tidak dosa. Kenapa? Yang berbuat dosa orang, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seorang pelaku dosa tak menanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Ini pelaku dosa ini, ada orang lain berbuat dosa, dosa saya tanggung sendiri, dosa dia tanggung sendiri. Dosa orang tak akan ditransfer ke kita, sebagaimana dosa kita tak akan ditransfer ke orang lain. Berarti dosa tanggungan masing-masing. Kalau orang berbuat dosa, kita kena dosanya gara-gara dia berbuat dosa, alangkah zalimnya agama Allah. Kita tidak berbuat lalu nanggung dosa orang lain. Itu syaratnya. Kita diam, hati kita protes, kita benci pekerjaan itu dan kezoliman itu, dan kita tidak mau bersahabat dengan pelakunya, maka kita tidak berdosa. Adakah acuannya Ustaz? Ada. Apa itu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman."
barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dia kezoliman yang tadi ditanyakan, maka rubahlah dengan tangannya. Maksud hadis Nabi dengan tangan, kalau anda punya kekuasaan di daerah itu, gunakan kekuasaan untuk merubahnya. Kekuasaan yang kau miliki, tangan yang kau miliki, power yang kau miliki, gunakan untuk merubahnya. Fa illam yastati, kalau engkau tidak sanggup, fabilisani, rubahlah dengan lisanmu. Wahai orang-orang yang koruptor, wahai para koruptor, tolonglah sayangi rakyat kalian, janganlah korupsi lagi. Ini merubah dengan lisan. Takutlah kepada Allah. Memang di dunia engkau tertawa, saya takut engkau menangis dan teriak-teriak kesakitan di akhirat, dan kesengsaraan di akhirat lebih dahsyat daripada kenikmatan secuil di dunia ini. Ini namanya menasihati dengan lisan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Dan kita suarakan itu tanpa rasa takut, insyaallah ta'ala, karena kebenaran itu didukung oleh seluruh orang-orang yang berhati mulia, didukung oleh semua orang-orang yang jujur. Karena agama Allah agama fitrah. Semua hati yang masih di atas fitrah pasti cocok dengan agama Allah. Maka kita teriakkan itu, jangan lagi mengambil harta rakyat, jangan lagi curangi rakyat, jangan lagi perkaya diri dengan berkhianat kepada rakyat. Memang anda sekarang menang, tunggu nanti saatnya ketika Allah nuntut balas. Kami memang tidak bisa nuntut balas, kami lemah di hadapan power yang kalian miliki, namun kami punya Allah, nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Maka tinggalkanlah aksi mendustai rakyat, aksi menipu rakyat, aksi tinggalkan. Anda disuruh menjadi pemimpin oleh Allah untuk menyayangi rakyat, bukan untuk memperdaya rakyat dan memakan rakyat. Ini aksi kita menasihati pemimpin. Rakyat juga demikian. Wahai rakyat, jangan cuman pandai menyalahkan pemimpin, sementara kalian juga berbuat salah yang sama dengan warna yang berbeda. Kalian berdusta, kalian mencurangi timbangan, kalian juga khianat dalam amanah, kalian tidak tepat janji. Kalau kalian menyuruh pemimpin berubah, kalian juga harus berubah dong. Nggak mungkin pemimpin saja berubah, kalian tetap di atas dosa dan maksiat. Itu namanya maling teriak maling. Jadikan dirimu diri yang jujur, jadikan dirimu diri yang amanah, jadikan dirimu diri yang menunaikan kewajiban. Suami tunaikan kewajiban kepada istri, istri tunaikan kewajiban kepada anak-anak, tetangga tunaikan kewajiban kepada tetangga, guru tunaikan kewajiban yang benar kepada murid-murid. Semua harus berbenah, karena Islam ini, negara ini kumpulan semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial tertentu yang berubah, yang lain tidak berubah, tidak bisa. Semua harus berbenah, karena agama Islam untuk semua orang, untuk semua lini kehidupan, laki wanita, pemimpin dan rakyat, orang kota orang desa, semua sama, tua dan muda sama. Agama Islam menyuruh semuanya berubah mengikuti acuan yang ada. Jadi sebagaimana harus menasihati pemimpin, juga harus menasihati rakyat dengan lisan. Karena apa? Nggak sanggup dengan power, nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Gunakan media-media yang ada sekarang untuk melakukan itu. Ternyata nggak sanggup juga. Fa illam yastati' fa biqalbih, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Apa maksud dengan hati? Dengan hati adalah membenci maksiat itu dan menjauhi pelakunya. Berarti diam dong. Hah? Diam dong? Karena nggak bisa bicara. Berarti diam. Ketika diam, hati benci maksiat, hati benci maksiat dan tidak mau berkawan dengan pelakunya, Anda tidak berdosa. Kalau ada kezoliman
dilakukan oleh sekelompok orang, dan ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau bersahabat dengan pelaku kezaliman ini, yang kelompok ini aman. Takkan dia menanggung dosa kelompok ini. Agama kita agama adil, dan keadilan menuntut seperti itu. Kalau setiap dosa orang yang berbuat zalim kita kena, betapa banyaknya dosa kita ketika kita hidup di negeri yang terlalu banyak kezaliman terjadi di dalamnya. Dan Rasul pernah hidup di negeri yang penuh dengan kezaliman di awal-awal dakwah di kota Mekah. Apakah Rasul kita berdosa dengan kezaliman-kezaliman yang ada itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Az-Zariyat ayat 62, 63 dan 52, 53 dan 54, ditambah dengan 55 kalau mau menyempurnakan maknanya. Allah berfirman begini, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Nas tegasnya ada pada ayat yang terakhir, ayat 54. Kita terjemahkan, demikianlah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka Rasul, namun semua mereka itu membantah Rasul mereka dengan mengatakan Rasul itu penyihir, Rasul itu orang gila. Persis seperti yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad. Namun sebelum mereka orang Quraisy ini sudah juga ada Rasul-Rasul datang kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dan mengatakan Nabi itu penyihir dan orang gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituding penyihir dan orang gila. Atawasaw bih, apakah mereka saling memberikan wasiat? Maksudnya, apakah generasi dahulu memberikan wasiat generasi yang terakhir? Hoi, kalau datang Rasulullah bilang penyihir dan orang gila ya. Saking samanya kalimatnya, Allah mengatakan atawasaw bih, apakah mereka saling menasihati, saling memberikan wasiat? Enggak, balhum qaumun taghun, bukan, tapi karena mereka kaum yang melampaui batas. Disebabkan melampaui batas, kalimat mereka sama. Disebab aksi mereka sama, kalimat mereka sama. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka, berpaling dari mereka, jangan peduli kepada mereka, jangan berbaur bersama mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak terhina dan tercela. Tinggalkan mereka yang berbuat zalim, engkau tidak terhina dan tidak tercela. Ini makna ayat, Anda tidak berdosa ketika orang lain berbuat dosa, tapi tinggalkan dia, jangan berkawan dengannya, benci perbuatannya, jangan berteman dengannya. Kalau ingin sempurna, lanjutkan ayat berikutnya, wa dzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman. Ini dia pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat, dan saya berterima kasih banyak kepada pengurus masjid ini yang